Halo semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi kita di channel Dragon Ball First. Kali ini kita sampai di seri yang baru, yaitu Dragon Ball GT. Sebelum kita mulai ceritanya, izinkan Mimin menyampaikan prolognya dulu ya. Jadi Dragon Ball GT bukan sebuah canon atau cerita original lanjutan dari seri Dragon Ball, khususnya Dragon Ball Z. Tapi Akira Toriyama sudah memberikan izin kepada Toei Animation untuk membuat cerita Dragon Ball GT. Karakter dan jalan ceritanya pun juga dibantu olehnya. Karena itu, Dragon Ball GT tetap sebuah seri Dragon Ball yang menarik untuk diikuti. So, tanpa panjang lebar, mari kita mulai ceritanya setelah opening berikut ini ya guys. Lima tahun berlalu semenjak akhir cerita Dragon Ball Z. Cerita dimulai di mana ada pihak yang sedang terbang menuju tempat Kami-sama. Ternyata di sana Goku dan Up sedang berlatih tarung bersama. Namun saking dahsyatnya, tempat Kami-sama sampai bergetar dan membuat Dende dan Popo ikut gemetar. Pihak yang terbang ke arah tempat Kami-sama pun akhirnya sampai di sana. Tapi getaran dahsyat dari pertarungan antara Goku dan Up membuat pihak itu terpental saat mendarat. Ternyata pihak itu adalah kelompok Pilaf dan kawanannya yang kini sudah berusia sangat tua. Tujuan mereka tentu saja mendapatkan Dragon Ball di tempat Kami-sama. Dende dan Popo akhirnya bisa tenang karena Goku dan Up telah selesai berlatih. Sementara itu, Pilaf dan kawanannya sudah tiba di sebuah ruangan yang menyimpan Dragon Ball. Tapi Dragon Ball yang mereka dapatkan terlihat agak mencurigakan karena warnanya merah dan berbintang hitam. Tempat Kami-sama menjadi luluh lantah. Akhirnya Up juga pamit setelah bertahun-tahun tinggal dan berlatih bersama Goku. Dia pun pergi meninggalkan tempat Kami-sama. Pilaf yang telah membersihkan Dragon Ball yang mereka temukan akhirnya bersiap untuk memanggil sang Dewa Naga, di mana menjadi awet muda adalah harapan mereka. Lalu langit menjadi gelap. Sosok Dewa Naga yang dinanti pun tiba. Tapi anehnya Dewa Naga yang muncul berwarna merah, tidak seperti biasanya yang berwarna hijau. Semuanya terbelalak melihat wujud Dewa Naga yang muncul. Sampai akhirnya sang Dewa Naga menanyakan apa keinginan mereka. Namun di saat hampir saja Pilaf mengajukan permohonan, Son Goku muncul dan memergoki mereka. Sontak yang lainnya terkejut dan takut melihat sosok Goku. Sementara Goku pun mulai mengenali mereka meskipun sudah menua. Karena kesal dipergoki, Pilaf pun sampai berkata kalau dia berharap tubuh Goku menjadi kecil supaya mereka bisa menghajar Goku. Tapi yang tidak disangka, umpatan dari Pilaf itu ternyata didengar oleh Dewa Naga Merah dan menganggapnya sebagai permohonan. Tiba-tiba benar saja, Son Goku perlahan menjadi kecil. Dende dan Popo yang juga muncul tiba-tiba ikut terkejut melihat hal itu. Setelah itu Dewa Naga Merah itu lenyap dan Dragon Ball bertebaran ke segala arah. Pilaf dan kawanannya harus merelakan kembali kesempatan untuk menjadi muda. Berita itu sampai ke telinga King Kaio. Dia sampai kaget kalau Dragon Ball bintang hitam masih ada. Dende berkata kalau dewa sebelumnya lah yang menyimpannya di sana. King Kaio bilang kalau Dragon Ball bintang hitam ini menyebarnya bukan di bumi, tapi ke seluruh penjuru galaksi. Dan Goku harus segera menemukannya untuk memohon kembali permintaan kepada Dewa Naga Merah itu. Dengan santai Goku malah berkata kalau dia baik-baik saja dengan tubuhnya yang sekarang mengecil. Dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah di mana sudah bertahun-tahun dia tinggalkan. Di tengah kota yang padat dan ramai ternyata sedang terjadi sebuah perampokan besar di bank. Para perampok menembakkan tembakan yang dahsyat ke arah polisi yang mengepung mereka. Di saat bersamaan ternyata tembakan tersebut menghancurkan sebuah tempat makan di mana Goku kecil sedang makan di dalamnya. Tiba-tiba muncul sesosok gadis yang dengan santainya muncul di tengah para polisi dan para perampok. Di saat salah satu perampok ingin menyerang sang gadis, ternyata gadis itu lebih dulu menghajar si perampok.
Namun tiba-tiba Goku kecil yang kesal acara makannya diganggu muncul untuk menghajar si perampok. Tapi di saat Goku hampir menghajar si pemimpin perampok, sang gadis langsung menarik Goku keluar dan berkata kalau hal ini sangat berbahaya buat anak kecil dan meminta Goku untuk pergi jauh. Gadis itu pun langsung menghajar habis semua perampok. Setelah selesai dan kondisi menjadi aman, ternyata muncullah Kame Sennin yang kebetulan sedang lewat dan menggoda banyak wanita. Goku dan gadis itu yang melihatnya sama-sama memanggil Kame Sennin. Keduanya pun bingung, kok bisa kenal dengan Kame Sennin? Sampai akhirnya Kame Sennin mendekat dan memanggil si gadis dengan nama Pan. Sementara Kame Sennin berusaha untuk mengenali Goku. Dan Goku pun menjelaskan kalau dia adalah Son Goku yang tubuhnya mengecil. Mendengar hal itu, Kame Sennin pun bahagia sekaligus terkejut. Dan Pan yang mendengar itu lebih kaget lagi, karena ternyata si anak kecil tersebut adalah Goku kakeknya yang lama meninggalkannya di saat dia masih sangat kecil. Akhirnya Goku kembali ke rumahnya, di mana di sana ada Chi-Chi yang bersedih melihat Goku menjadi kecil dan ditemani oleh Videl. Sementara Gohan berbicara dengan Goku dengan masalahnya. Tiba-tiba King Kaio berbicara dengannya lagi. Dia bilang kalau Dragon Ball Bintang Hitam adalah Dragon Ball akan menyebabkan di mana tempat terakhir digunakan akan menjadi hancur. Berarti bumi akan hancur kecuali Dragon Ball Bintang Hitam dapat dikumpulkan di bawah 1 tahun. Mendengar hal itu barulah mereka semua panik karena hal tersebut menjadi ancaman untuk keberadaan bumi. Di tempat lain, Capsule Corporation milik Bulma kini menjadi sangat besar dan saat ini dipimpin oleh Trunks yang sudah tumbuh besar. Selain berkarisma, Trunks juga selalu berhubungan dengan para konglomerat dunia bisnis. Namun saking sibuknya dia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya. Karena itu Trunks seringkali keluar untuk sekedar terbang dengan kekuatannya. Kembali ke kediaman Goku, kini Goten pun juga muncul. Namun hobinya saat ini adalah pacaran. Waktunya selalu habis untuk bertelepon dengan pacarnya di saat yang lain sedang berdiskusi. Gohan yang jenius memutuskan untuk membantu Goku agar bisa bertualang ke luar angkasa dengan mengembangkan teknologi dan bantuan Bulma nantinya. Mendengar Goku akan bertualang, Pan mengajukan diri untuk ikut serta. Tentu saja langsung dilarang oleh Gohan dan Videl orang tuanya. Chi-Chi juga menakuti Pan dengan banyaknya makhluk mengerikan di luar angkasa. Tapi Pan tidak terima karena saat ini dirinya lebih besar daripada Goku. Maka setelah itu Goku dan yang lainnya bersama ke tempat Bulma. Pesawat luar angkasa pun sudah disiapkan. Namun Bulma bilang pesawat tersebut disiapkan hanya untuk 3 orang. Maka sembari menunggu penumpang lainnya, pesawat dipersiapkan dengan matang oleh Bulma dan Gohan. Sementara Pan menyelinap masuk ke dalam pesawat tanpa diketahui oleh yang lainnya. Dari Capsule Corporation lagi-lagi Trunks mencoba kabur dari kerjaannya. Namun kali ini dia apes karena yang memergoki dia adalah Vegeta, ayahnya. Tidak hanya itu, Vegeta bahkan membawa Trunks dan juga Goten untuk menjadi 2 penumpang lainnya yang akan menemani Goku bertualang mencari Dragon Ball Bintang Hitam. Kini Trunks, Goten, dan Goku bersiap menaiki pesawat luar angkasa buatan Bulma dan Gohan. Di saat yang sama, Videl pun menanyakan keberadaan Pan kepada Gohan, di mana Gohan juga tidak melihatnya. Lalu Goku dan Trunks pun menaiki pesawat tersebut, tapi Goten yang ditelepon kekasihnya malah sibuk dengan teleponnya. Setibanya di dalam pesawat, Goku dan Trunks dikejutkan dengan adanya Pan di kursi pilot. Tiba-tiba saja Pan langsung menekan tombol berangkat. Goku dan Trunks kaget bukan main, begitu juga dengan yang lainnya, termasuk Goten yang tidak jadi berangkat. Maka terbanglah Pan, Goku, dan Trunks menuju angkasa luar demi mencari keberadaan Dragon Ball Bintang Hitam. Meskipun sudah terbang sangat jauh di angkasa, Trunks masih mencoba mengambil alat pengendali pesawat dari Pan agar bisa mengembalikan Pan ke bumi. Sementara Goku dengan santai melihat keduanya sambil menikmati bekalnya. Namun tidak berapa lama pesawat mereka mengalami kendala teknis, sehingga memaksa mereka untuk mencari planet terdekat untuk mendarat. Akhirnya secara darurat mereka mendarat di sebuah planet bernama planet Imega. Dengan kondisi pesawat yang rusak, Pan, Trunks, dan Goku berjalan ke tempat para pedagang dari planet Imega untuk mencari spare parts dari pesawat mereka. Awalnya mereka semua tertarik melihat banyaknya barang-barang menarik yang dijual dari pasar para pedagang tersebut. Tiba-tiba segerombolan pedagang datang layaknya menyerbu mereka. Segala pakaian, makanan, dan barang lainnya langsung dikenakan kepada Goku dan yang lainnya.
Apalagi mereka bilang kalau barang yang sudah digunakan berarti membeli. Akhirnya mereka dikenakan harga yang sangat mahal atau dipalak. Tidak lama setelah itu mereka memutuskan untuk beristirahat, yang kebetulan mereka datangi sebuah hotel untuk beristirahat. Awalnya terlihat normal, mereka disambut baik oleh resepsionis hotel dan dilayani hingga diantar ke kamar mereka. Dan akhirnya membuat mereka terkejut dengan tampilan kamarnya yang sangat luas dan nyaman serta mewah. Tahu-tahu segala hal yang mereka gunakan di dalam kamar tersebut langsung dihitung dengan rate yang sangat mahal. Makanan hotel pun keluar tanpa henti, yang membuat tagihan hotel semakin membengkak. Alhasil mereka akhirnya hanya bisa keluar hotel dan tinggal di jalanan. Di tengah hujan yang deras, Pan hanya bisa ngomel. Tahu-tahu di saat mereka sedang menyandarkan tubuhnya ke sebuah rumah, mereka masuk ke dalam ruangan milik warga planet Imega. Maka diceritakanlah tentang apa yang sebenarnya terjadi di planet Imega kepada Goku dan yang lainnya. Dikisahkan kalau planet Imega dipimpin oleh orang yang rakus harta bernama Don Kia, yang memberikan tarif tinggi dalam segala hal di kehidupan para warga planet Imega. Hal itu yang membuat para warga kepepet dan melakukan segalanya demi uang. Tidak lama setelah mereka mengobrol, tiba-tiba datang sekelompok robot patroli yang membuka paksa rumah mereka. Robot itu berkata kalau waktu sewa rumah mereka telah habis. Karena tidak sanggup bayar, maka para robot patroli pun membongkar habis rumah warga planet Imega itu, sampai hanya tersisa alas saja. Keesokannya, Trunks, Pan, dan Goku mencari cara untuk memperbaiki pesawat mereka. Di saat Trunks sedang melihat radar yang dibawanya, tahu-tahu radarnya jatuh ke dekat sebuah benda putih yang ternyata adalah robot. Dengan cepat, robot itu melahap Dragon Radar hingga membuat Trunks kaget. Bukan hanya itu, ternyata robot itu mempunyai tangan dan kaki. Di saat mereka sedang meminta si robot untuk mengembalikan Dragon Radar yang ditelannya, tahu-tahu pesawat mereka sedang diangkut pergi oleh sekelompok tentara. Mereka baru sadar setelah para tentara itu sudah jauh. Sebelum mereka berusaha mengejar, Pan membawa serta si robot untuk ikut serta dengan mereka. Lalu Son Goku mencoba menggunakan jurus gerak kilatnya untuk mengejar para tentara perampas pesawat mereka. Tapi ternyata jurusnya gagal. Dirinya heran. Pikirnya mungkin karena dirinya mengecil, maka sebagian jurusnya menghilang atau melemah. Dari sebuah bangunan besar markas pemimpin planet Imega, Don Kia, sang pemimpin, didatangi oleh anak buahnya, Gale dan Sheila. Mereka berkata kalau mereka baru saja merampas sebuah pesawat di mana itu adalah pesawat Goku dan kawan-kawan. Namun Don Kia berkata kalau dirinya tidak tertarik kepada barang yang tidak ada harganya. Goku, Pan, dan Trunks dengan mengendap-endap menyelinap ke dalam markas Don Kia untuk mengambil kembali pesawat mereka. Singkat cerita, keberadaan mereka diketahui dan terkepung oleh para tentara Don Kia. Maka mau tidak mau Goku dan yang lainnya melawan dan menghajar para tentara. Mereka pun berhasil melumpuhkan para tentara dan mencoba membawa pergi pesawat milik mereka. Gale dan Sheila berusaha untuk mencegahnya, namun Goku dengan Kamehameha-nya berhasil menghalau serangan Gale dan Sheila. Tapi karena terlalu banyak tentara, akhirnya Goku, Pan, dan Trunks pun menyerahkan diri dengan sengaja. Gale dan Sheila agak terkejut. Dari ruangannya, Don Kia sedang menghitung uangnya yang banyak. Tiba-tiba, pintu ruangan Don Kia hancur. Muncullah Goku dan yang lainnya. Ternyata menyerahkan diri adalah strategi mereka untuk masuk ke ruangan Don Kia. Pan berkata agar Don Kia berhenti memeras para warga planet Imega. Namun Don Kia menolak dan malah melancarkan serangan dengan senjatanya. Tiba-tiba senjatanya dihancurkan oleh sesosok petarung yang disebut Legic. Dia berkata kalau dia ingin mengalahkan Goku dan yang lainnya menggunakan tangannya sendiri. Awalnya Trunks mencoba menyerangnya, namun dengan sekali pukul Trunks langsung terkapar. Pertarungan pun terjadi antara Goku dan Legic. Goku sempat kewalahan, apalagi Legic menyerang dengan kedua pedangnya. Tapi Goku akhirnya berubah menjadi Super Saiyan. Legic pun diserang habis-habisan oleh Goku, sampai terjadi saling adu serangan bola sinar. Dan Goku membalas dengan Kamehameha-nya. Hasilnya Legic pun kalah dan tersungkur. Goku berkata kalau Legic sangat kuat dan Goku senang bisa bertarung dengannya. Dia berharap di lain waktu Goku bisa bertarung kembali dengannya. Legic pun senang dengan ucapan Goku. Tiba-tiba Don Kia mengambil banyak uang dan langsung diberikan kepada Legic. Dia meminta Legic untuk terus melawan Goku.
Melihat hal itu justru membuat Legic marah karena merasa direndahkan. Dengan pukulannya Legic menghajar Don Kia hingga terpental jauh. Setelahnya Legic pun meninggalkan Don Kia. Goku berharap suatu saat bisa bertemu kembali dengan Legic. Dibalas senyuman darinya dan langsung pergi meninggalkan planet Imega. Don Kia pun akhirnya bertekuk lutut di hadapan Pan, Goku, dan Trunks. Akhirnya mereka membawa berangkas besar ke hadapan para warga planet Imega. Semua kontrak-kontrak yang merugikan warga akan diberikan. Dengan demikian para warga planet Imega dapat hidup tanpa tekanan lagi. Singkat cerita, pesawat Goku telah kembali dan berfungsi lagi. Si robot yang berusaha kabur malah ditahan oleh Pan. Pan memaksa si robot untuk mengembalikan radar yang ditelannya, karena mereka membutuhkannya untuk mencari Dragon Ball. Melihat Pan memaksa si robot, Trunks pun menghampiri dan menyelamatkan si robot. Setelah diperiksa, ternyata si robot bisa menampilkan layar yang mirip dengan Dragon Radar, hasil dari memakan Dragon Radar sebenarnya. Akhirnya mereka pun memutuskan mengajak si robot untuk berpetualang bersama, mencari dan mengumpulkan Dragon Ball bintang hitam. Nah, demikianlah kisah dari Dragon Ball GT kali ini. Petualangan seru masih banyak yang akan dilakukan oleh Goku dan kawan-kawan. Karena itu jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.